Nullum delectum nulla puna sine previe legi puneli. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada hukum yang mengatur sebelumnya. Asas legalitas, aturan peralihan, pasal 1 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kembali lagi ke mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat beserta rekan debat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan selaku pembicara pertama dari tim Supomo yang akan bertindak sebagai tim oposisi. Perlu kita rekonstruksi pola berpikir kita, di mana mosi kita pada kali ini cenderung mencederai asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Berbicara masalah relevansi, itu sah-sah saja, namun jangan sampai kita mencederai asas praduga tidak bersalah. Karena kita menggarisbawahi mosi kita pada kali ini, yaitu tidak boleh menduduki. Sebagaimana yang disampaikan oleh tim pemerintah, dikhawatirkan mantan narapidana korupsi setelah menduduki jabatan publik kembali cenderung akan melakukan tindak korupsi lagi. Tentu saja hal ini sangat kontradiksi dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, sila kelima, keadilan sosial. Dan jelas melanggar konstitusi, yaitu pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum, maka semua harus berdasarkan pada hukum, bukan prasangka apalagi justifikasi. Tentu saja justifikasi dan argumentasi tak berdasar melanggar hak asasi sebagaimana pasal 28. Sedangkan di mata hukum saja, orang yang melakukan tindak pembunuhan belum dikatakan bersalah sebelum ada putusan dari hakim yang bersifat ingkrah sebagaimana asas praduga tidak bersalah. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami melanjutkan argumentasi kami, izinkan kami merekonstruksi kerangka berpikir tim pemerintah yang belum menyampaikan definisi dari jabatan publik secara rinci dan juga belum menyampaikan batasan mosi kita pada kali ini. Maka kami akan membantu tim pemerintah untuk mendefinisikan jabatan publik sekaligus memberikan parameter mosi. Jabatan publik adalah suatu posisi yang berhubungan dengan rakyat secara keseluruhan. Yang dalam hal ini kami mengasumsikan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Maka kami akan memberikan parameter mosi, yaitu jabatan publik melalui pemilu. Berlanjut kepada argumentasi kami mengapa kami sangat tidak menyetujui mosi kita pada kali ini. Karena pada dasarnya dengan tidak membolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik tentu saja sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Dan tentu ini sangat kontradiksi juga dengan konstitusi negara, yaitu pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Perlu digarisbawahi, kata perlakuan yang sama yang memiliki arti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik serta menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Mantan narapidana korupsi juga mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya yang dilindungi oleh undang-undang. Tentunya di sini berkaitan juga dengan hak asasi manusia sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan jika hak untuk dipilih atau memilih dari seseorang manusia tersebut dicabut, maka manusia itu bukanlah manusia.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengamalkan 3 sumber nilai, yaitu nilai ideal, instrumental, dan nilai praksis. Dengan ini, sekali lagi kami tegaskan, kami dari tim Supomo yang bertindak sebagai tim pemerintah tidak menyetujui adanya mosi kita pada kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik dengan batasan jabatan publik melalui pemilu. Fiat Justitia et Pret Mundus. Keadilan harus ditegakkan meski dunia harus binasa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan debat yang saya banggakan, mosi perdebatan kita pada hari ini ialah mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik dengan parameter jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum saya berlanjut karena argumentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Rosiana Emba sebagai pembicara kedua dari tim Supomo yang bertindak sebagai tim oposisi. Selanjutnya masuk kepada ranah argumentasi saya, mengapa saya sebagai pembicara kedua sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh tim pemerintah. Poin yang pertama yang sebagaimana telah disampaikan oleh oleh pembicara pertama dari tim oposisi yang menyatakan bahwasanya pada pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perlu digarisbawahi, arti dari setiap orang dalam konstitusi negara ialah semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali mantan narapidana. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan ialah peraturan yang ditetapkan oleh PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa mantan narapidana dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yang dimana hak yang dijamin oleh konstitusi, sehingga hak dipilih dan memilih merupakan hak setiap dasar negara yang tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan atau perwakilan. Dalam hal ini, setiap perwakilan yang memiliki makna ialah pemilu, yang dimana pemilu adalah setiap orang yang akan menduduki jabatan politik atau jabatan publik. Terkait dengan undang-undang dan hak asasi manusia yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi, yaitu nilai instrumental, yang dimana nilai instrumental memiliki sifat yang dinamis atau yang dapat berubah-ubah dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata hierarki peraturan perundang-undangan. Secara general itu sudah diatur dalam pasal 28 huruf D. Kembali lagi kepada poin pertama yang telah saya sampaikan. Pasal 28 huruf D ini mengandung lay superior diregat legi imperiori, yang dimana hak-hak yang diatur dalam pasal 28 huruf D secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama. Selanjutnya, secara lex spesialis, hak-hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimana telah dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya, maka sebagai negara hukum yang harus diimplementasikan ketiga nilai tersebut, yaitu nilai ideal, instrumental, dan praktis. Yang ingin saya tegaskan kembali bahwasanya hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh konstitusi, yaitu pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Conference on Civil and Political Rights atau yang disingkat dengan ICCPR yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, mari kita melakukan rekonstruksi dengan rangka pemikiran dari tim pemerintah. Jika dari tim pemerintah mengkhawatirkan seseorang tersebut akan melakukan korupsi kembali, di sini yang diperlukan adalah fleksibilitas masyarakat dalam memilih calonnya. Jadi tidak bisa disalahkan seseorang mantan narapidana menduduki jabatan publik hanya berdasarkan asumsi atau justifikasi saja.
Namun di sini dari tim pemerintah hanya terfokus dan lebih menjustifikasi seseorang. Namun pada dasarnya perlu digarisbawahi pada faktanya dalam konstitusi kita tidak mengatur tentang justifikasi yang dalam bahasa hukumnya ialah niat. Maka saya pembicara kedua dari tim oposisi menegaskan dengan lugas dan mantap, saya tetap tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan debat yang saya banggakan. Saya Jelita Oshara selaku pembicara ketiga dari tim Supomo bertindak sebagai tim oposisi. Masuk kerana argumentasi saya, di mana di sini kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Di bawah mosi, mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik dengan batasan mosi jabatan publik melalui pemilu. Dewan juri yang terhormat, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, tim oposisi, yang menyatakan mantan narapidana korupsi memiliki hak politik. Perlu diketahui bersama-sama bahwa mantan narapidana korupsi yang ingin menduduki jabatan publik dilindungi hak asasinya oleh perundang-undang, sehingga sebagaimanapun ia tidak boleh dibatasi hukum politiknya. Di mana mantan narapidana korupsi yang telah menjalani hukumannya seharusnya dinilai sebagai manusia dengan hak-hak yang sama di mata hukum. Dengan kata lain, hak equality before the law, setiap warga negara sama di mata hukum. Hal ini juga akan bersangkutan pada hak asasi manusia dan peraturan perundang-undang. Seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan narapidana dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yaitu hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kita bisa ketahui bersama-sama bahwa mantan narapidana korupsi boleh menduduki jabatan publik karena konstitusi telah menjamin hak-hak warga negaranya. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama, jujur, di mana mantan narapidana korupsi yang ingin menduduki jabatan publik seharusnya dengan cara jujur dan tidak berbohong. Yang kedua, yaitu terbuka. Mantan narapidana korupsi yang ingin menduduki jabatan publik seharusnya dengan cara terbuka atau dengan cara pemilihan umum. Seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami berdasarkan pasal 28 huruf D yang berisi tentang setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum, yakni memilih maupun dipilih, tidak terkecuali mantan narapidana korupsi, merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi negara. Hal ini juga menyangkut pada sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Solusi yang ketiga adalah laporan kekayaan, di mana di sini diharapkan mantan narapidana korupsi yang ingin menduduki jabatan publik seharusnya melaporkan harta kekayaannya, sehingga masyarakat bisa mengetahui dari mana asal kekayaan mantan narapidana korupsi yang ingin menduduki jabatan publik tersebut. Dengan adanya pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu strategi untuk memberantas korupsi. Hal ini juga dapat mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan akuntabilitas laporan kekayaan calon legislatif. Solusi yang keempat yaitu lembaga survei elektabilitas, di mana perlu kita ketahui bahwasanya lembaga survei elektabilitas ini merupakan lembaga riset opini publik yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum daerah dan juga pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya lembaga survei elektabilitas ini, semua data tentang seseorang yang ingin mengikuti kontestasi politik ada di sana, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa yang menjadi calon dan apa latar belakangnya. Hal ini akan kembali mengacu kembali ke nurani masyarakat, di mana di sini masyarakat yang berperan memilih apakah seseorang itu layak atau tidaknya menjadi seorang pemimpin. Dewan Juri yang terhormat, jadi kita tidak bisa menyalahkan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik karena berdasarkan asumsi atau justifikasi.
Dewan juri yang terhormat, serta rekan debat yang saya banggakan, jika memang tim pemerintah tidak setuju dengan argumentasi kami, silahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun syarat judicial review adalah apakah ada lex superior bertentangan dengan inferior, apakah ada norma yang kabur atau apakah ada norma yang kosong. Tetapi menurut kami jelas tidak ada. Jadi kita bisa ketahui berdasarkan pasal-pasal dan solusi yang kami sajikan, kita bisa ketahui bahwa mantan narapidana korupsi boleh menduduki jabatan publik. Jadi saya tegaskan lagi, di sini kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada pagi hari ini di bawah mosi mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik dengan batasan mosi jabatan publik melalui pemilu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat serta rekan debat yang saya banggakan. Saya Dewi Intan selaku pembicara balasan. Di sini saya akan menyampaikan konklusi dari perdebatan kita kali ini di bawah mosi mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik di bawah parameter mosi jabatan publik melalui pemilu. Kami tegaskan kembali bahwa kami sangat kontradiksi dengan mosi kita pada kali ini karena hak-hak warga negara sudah diakomodir dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila pada sila keempat dan kelima, yaitu mengenai keadilan dan perwakilan. Secara konstitusi juga diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis juga diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga tentang jabatan publik diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, maka semua yang dilakukan harus berdasarkan pada hukum, bukan prasangka, apalagi justifikasi. Dan juga karena Indonesia adalah negara hukum, maka harus menjunjung tinggi asas equality before the law. Semua warga negara sama derajatnya di mata hukum. Hukum tidak memandang warga negara dari miskin, kaya, ataupun narapidana korupsi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami, tim oposisi, telah memberikan atau menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, jujur, terbuka, pelaporan harta kekayaan, adanya lembaga survei elektabilitas, dan dikembalikan lagi ke nurani masyarakat. Sekali lagi di sini kami tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik dengan parameter mosi jabatan publik melalui pemilihan umum. Fiat justitia et pret mundus, keadilan harus ditegakkan meski dunia harus binasa. Sekian, terima kasih.